Per tanggal 4 Juli 2025, Trump baru aja mengesahkan satu hal, yaitu One Big Beautiful Bill. Dan gue perhatiin di Indonesia ternyata nggak banyak yang bahas, nggak ada yang bikin videonya, jadi gue bikin videonya kali ini. Keputusan Trump ini bisa mengubah perekonomian dunia secara makro dan bahkan efeknya bisa terasa sampai ke Indonesia. Di mana isinya adalah gabungan antara pemotongan pajak besar-besaran, belanja miliaran dolar buat militer dan perbatasan, plus pencabutan insentif buat sektor energi hijau. Ketika Trump menandatangani bill ini, ya saham-saham di AS ini langsung naik dan investor tuh langsung semangat karena ada yang namanya suntikan duit ke ekonomi. Kalian boleh anggap mungkin dengan bahasa sederhananya ya, Big Beautiful Bill ini sebagai bahasa gampangnya, Amerika itu sekarang punya kartu kredit baru yang bisa dipakai belanja di masa depan. Tapi tentu aja ini bukan uang gratis, tapi ini adalah utang ya, utang yang bisa menaikkan ekonomi US dalam jangka pendek karena jadi rame semuanya, banyak uang, banyak yang bisa berproduksi, tapi bisa memperburuk utangnya secara jangka panjang. Di saat utang US sekarang sudah luar biasa besar, Big Beautiful Bill ini diperkirakan akan menambah utang US dengan proyeksi bisa mencapai 3.400 miliar dolar atau setara 54.000 triliun rupiah. Di video kali ini gue akan sharing ke kalian apa yang gue pahami tentang Big Beautiful Bill ini, kenapa ini jadi sebuah kesempatan untuk investasi, dan aset investasi apa yang gue akan manfaatkan di saat-saat seperti ini. Tentu aja gue bukan sharing video ini untuk saran finansial, gue nggak ngajak kalian untuk beli aset apapun di sini. Gue cuman sharing pendapat gue aja dan apa yang gue lakukan di portofolio gue. Halo semuanya, kenalin nama gue Jos Gultom. Di channel ini gue banyak ngebahas tentang konspirasi, teknologi seperti AI, kripto, dan juga lainnya. Jangan lupa subscribe channel ini kalau kalian suka konten serupa. Follow juga Instagram, TikTok, dan juga Twitter gue di deskripsi di bawah. Di sana kalian bisa dapetin konten yang berbeda. Kalau kalian mau dapetin berita-berita eksklusif seperti video ini, ya karena kalian investor kripto terutama, kalian bisa join Discord gue di bawah ya, namanya Connect3. Gue kayaknya adalah Discord community paling murah di Indonesia ya. Karena sayang banget menurut gue orang-orang yang mau belajar harus bayar terlalu mahal. Gue buka murah aja supaya banyak orang Indonesia yang investasi kripto itu nggak sendirian berkelana dapetin informasi-informasi palsu di luar sana ya. Jadi nggak tersesat gitu. Percaya sama gue, kalian nggak mau mengarungi dunia kripto ini sendirian tanpa yang namanya komunitas. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung mulai aja ke videonya. Begitu Big Beautiful Bill ini resmi berjalan, efeknya itu ke ekonomi Amerika langsung terasa. Pajak yang lebih ringan, ya ini bikin banyak keluarga punya sisa duit lebih banyak di akhir bulan, di mana rata-rata keluarga kelas menengah ini akan dapetin ekstra ribuan dolar per tahun. Kalian perlu tahu, pajak di US itu sangat tinggi ya. Dan itu langsung dipakai buat belanja. Dari beli barang elektronik baru, booking liburan, renovasi rumah, dan lain-lainnya. Dan jangan lupa ya, perusahaan juga kena potongan pajak yang bikin mereka makin leluasa buat ekspansi. Tentu aja potongan pajak ini nantinya akan merambas sedikit ke investasi-investasi yang lain. Sementara itu, pemerintah juga mulai ngucurin dana jumbo, ya dana gede-gedean buat project-project pertahanan dan keamanan negara. Salah satu program yang paling disorot adalah Golden Dome. Ini adalah sistem pertahanan udara canggih yang disokong miliaran dolar. Proyek kayak gini itu bikin pemerintah di sektor militer dan teknologi langsung naik. Dan efek dominonya adalah lapangan kerja baru mulai bermunculan, terutama di negara bagian yang jadi basis produksi alat militer. Ekonominya kelihatan lagi kayak dikasih energi tambahan lah gitu. Permintaan naik, bisnis muter cepat, dan angka pengangguran sempat turun dikit. Tapi di balik itu semua, ya harga-harga barang ini mulai naik juga. Ya kalian perlu ingat, semakin banyak daya beli, harga barang itu cenderung akan naik. Ini akan menyebabkan yang namanya inflasi. Dan banyak ekonom bilang ini bukan inflasi kayak inflasi tinggi kayak di zaman COVID tahun 2019-2020 kemarin, enggak. Tapi ini cukup untuk bikin Bank Sentral Amerika alias The Fed untuk harus mikir dua kali ya, mau nurunin suku bunga dalam waktu dekat atau enggak. Investor di pasar keuangan juga mulai nyadar. Mereka sempat euforia karena stimulus bakal ngedorong pendapatan perusahaan. Tapi habis itu, ya mereka harus hati-hati. Soalnya makin banyak tanda kalau suku bunga tinggi ini bisa tahan lebih lama daripada yang mereka kira. Sekarang, pasar udah mulai pricing in. Ya, kemungkinan The Fed bakal tahan suku bunga di atas 5% sampai akhir 2025. Ya, gue juga ngeliat dari data Polymarket ya. Ini adalah sebuah website di mana ini sebenarnya basically semacam judi online sih ya. Mereka ini nunjukin kalau sejak Big Beautiful Bill ini keluar,
optimisme pasar yang tadinya bilang kita akan potong suku bunga 25 basis point di bulan September nanti, itu yang tadinya 62%, ini sekarang sudah turun sampai 46 dan sekarang mulai stabil di angka yang lebih tinggi sedikit. Tapi intinya turunnya cukup drastis semenjak Big Beautiful Bill ini keluar. Ini nunjukin kalau market mulai ragu kalau kita akan ada pemotongan suku bunga sejak bill ini ditandatangani oleh Donald Trump. Mengenai suku bunga ini nanti gue akan bahas lagi di belakang, tapi kalian ikutin aja dulu video kali ini. Di balik semua euforia ekonomi jangka pendek yang terjadi ya, ada satu bom waktu yang makin lama makin kelihatan, yaitu utang pemerintah Amerika Serikat. Big Beautiful Bill ini bikin pemerintah AS harus ngeluarin duit yang jauh lebih banyak daripada uang yang masuk. Buat nutupin kekurangan itu, mereka harus utang gede-gedean. Dan ini bukan cuma angka di atas kertas, ini tuh bener-bener gede banget. Proyeksinya itu utang AS bisa tembus hampir 2 kali lipat dari total nilai ekonomi mereka dalam beberapa dekade ke depan. Nah, buat nutupin utang itu, mereka harus jual lebih banyak surat utang alias obligasi. Dan kalau terlalu banyak obligasi dilempar ke pasar, investor pasti bakal minta imbal hasil alias bunga yang lebih tinggi. Itu kenapa sekarang bunga utang AS mulai naik perlahan, bahkan sebelum efek tagihan ini dirasain. Masalahnya adalah makin tinggi bunga utang, makin besar juga biaya yang harus dibayar pemerintah tiap tahunnya cuman buat bayar bunganya doang. Ya, beberapa analis bahkan bilang dalam waktu kurang dari 10 tahun, Amerika bisa ngeluarin lebih dari 2 triliun US dollar per tahun cuman buat bayar bunganya doang. Dan angka itu udah lebih besar daripada seluruh ekonomi Indonesia hari ini. Efek dominonya juga nggak berhenti sampai di sana ya. Ketika pemerintah nyedot duit buat nutupin utang, investasi swasta juga bisa ketekan di sini. Karena bunga pinjaman mereka juga bisa naik. Dan yang mulai dikhawatirkan secara global adalah sebenarnya soal masalah masa depan dolar. Beberapa negara ya, terutama aliansi BRICS ini semakin giat untuk membeli emas. Kenapa? Karena mereka takut nilai dolar ini bakal melemah di masa depan gara-gara utang US itu tuh nggak ada remnya ya. Ada ceiling ditembus, ada ceiling ditembus. Itu bahkan sekarang nilai dolar AS ya yang diukur lewat indeks DXY ini udah nyentuh posisi terendahnya dalam 3 tahun terakhir. Dan kalau kita ngelihat dari trendline yang kalian lihat di gambar depan ini sebentar lagi akan cenderung untuk turun ke bawah. Kalau misalnya dia bisa mantul ke atas, ini sekarang saatnya. Sekarang adalah momen saat krusial. Cuman kalau ngeliat dari faktor makroekonomi yang terjadi sekarang, ini akan cenderung turun ke bawah. Dan ini adalah hal yang bagus kalau sampai dia breakout ke bawah. Karena aset-aset yang pairing dengan USD, normalnya akan mengalami kenaikan saat DXY ini itu turun. Jadi mata uang lain dan juga aset-aset seperti emas, dan ya pokoknya pairingnya dengan USD, semuanya itu kemungkinan besar cenderung akan naik. Mungkin kalian pernah dengar ya, kalau Elon itu pernah berantem sama Trump di Twitter. Ya itu karena Big Beautiful Bill ini. Elon Musk dulu sempat dukung kampanye Donald Trump, dapat posisi kehormatan di pemerintahan, bahkan bantu dorong agenda efisiensi anggaran lewat lembaga bernama DOGE ya, Department of Government Efficiency. Tapi semuanya berubah ketika Donald Trump itu menandatangani Big Beautiful Bill ini, ya jadi undang-undang. Yang awalnya tadi bromance ya, sekarang itu jadi musuh mereka. Elon itu nggak nahan diri, di mana dia langsung ngecap Big Beautiful Bill ini tuh sebagai disgusting abomination, alias undang-undang yang menjijikkan. Dia bilang ini bukan solusi buat ekonomi, tapi malah jebakan utang raksasa. Di Twitter, dia juga ngebombardir postingan ngajak publik buat tolak tagihan ini, ya RUU ini. Bahkan ngancam bakal bentuk partai politik baru buat ngelawan politisi yang dukung tagihan ini. Trump bales keras di sini. Dia bilang Elon cuman kesal aja karena subsidi mobil listrik Tesla akan dipotong. Mereka di sini saling sindir dan ya jadi booming lah di mana-mana, viral di mana-mana. Tapi bukan cuman soal ego atau kayak kepentingan bisnis ya menurut gue ya. Tapi buat Elon, isi Big Beautiful Bill ini tuh ngebahayain masa depan Amerika. Dia percaya bahwa kebijakan fiskal kayak gini cuman bakal memperbagus ekonomi jangka pendek, tapi ninggalin utang gede yang nggak akan pernah bisa dibayar di belakangnya. Elon nyebut ini sebagai bentuk debt slavery atau perbudakan utang. Menurut dia, Big Beautiful Bill ini itu nambah beban generasi muda ya di masa depan, bikin negara makin tergantung sama yang namanya utang, dan ngerusak kredibilitas ekonomi AS. Dan yang bikin Elon itu semakin kesal adalah bagian energi terbarukan itu justru dipotong habis-habisan. Kredit pajak buat mobil listrik ini dicabut, proyek angin dan surya, panel surya ini dikenain pajak baru. Tapi industri batu bara ya malah dapat insentif. Buat Elon ini sama aja kayak mundur ke abad 20. Ya dia nyebut langsung ini menghancurkan masa depan. Ini bukan strategi tapi ini adalah bencana kata dia. Dan dia nggak cuman ngomong doang,
begitu Big Beautiful Bill ini ditandatangan, Elon langsung lempar ide untuk bikin America Party. Ya, jadi dia bikin partai politik baru yang katanya fokus ke inovasi, juga ke teknologi, sama yang namanya disiplin fiskal. Ya, dia juga bilang kalau Republikan terus dukung tagihan kayak gini, ini sama aja mereka ngebunuh masa depan mereka sendiri. Dengan kondisi kayak gini, saat dimana Amerika tuh ngegas stimulus ya, suku bunga tinggi, inflasi mulai sedikit kebaca, bakalan naik gitu ke depannya, dan dolar ini mulai goyang, para investor jadi agak mikir-mikir aset mana yang menarik buat dilirik. Sekali lagi, a very very hard disclaimer, gue bukan ngajakin kalian untuk jual beli aset ya di sini ya, gue cuman sharing sudut pandang gue aja ya. Sektor hijau atau sektor energi baru ya kayak misalnya tenaga surya sama mobil listrik ini bakal dapat tekanan luar biasa. Banyak insentifnya yang dipotong ya, termasuk kredit pajak buat kendaraan listrik yang udah bantu dorong penjualan Tesla sama kompetitor lainnya. Makanya kalau kalian lihat belakangan ini saham-saham di sektor ini tuh mulai ditinggalin sama investor ya, mulai turun. Saham Tesla tuh terjun ke bawah. Tapi saham-saham militer US seharusnya secara logika ini bakal ngalamin kenaikan karena banyaknya anggaran yang mengucur ke industri ini. Namun cuman ya karena gue bukan investor saham US, jadi gue nggak bisa banyak ngomong soal ini. Gue masih explore dulu aja, dan kalau kalian mau perhatikan ya silakan ya. Cuman kalau kalian harus memilih sektor, ya mungkin yang harus kalian perhatikan adalah sektor saham-saham militer US. Ya gue nggak akan sebutin tikernya, jadi kalian cari sendiri aja. Lalu aset yang lain yang paling banyak dimention, at least dari industri gue adalah emas dan juga Bitcoin. Emas ya, ini emas sejak dulu itu jadi pelarian utama kalau dunia itu lagi nggak pasti. Dan sekarang makin dicari karena orang mulai khawatir sama dolar yang bakal melemah karena inflasi yang tadi gue bilang. Lembaga besar kayak misalnya JP Morgan ya, ini bahkan baru aja naikin target harga emas jadi 4.000 US dollar per ounce-nya untuk tahun 2026 ini aja. Ya, itu angka yang cukup gila, tapi ngeliat kondisi sekarang kayaknya bukan hal yang mustahil. Which is itu kalau misalnya per video ini dibuat, itu adalah 20% naik ke atas. Jadi gue pribadi percaya bahwa emas adalah hedging yang sangat bagus ketika kita tahu dolar mau melemah karena printing money yang gila-gilaan. Jadi yes, gue mulai akumulasi emas dalam jumlah yang cukup moderat. Apalagi kalau dia entar turun. Kalau misal terjadi diskon, gue akan akumulasi lebih banyak lagi. Seperti yang gue udah pernah sebutkan di video gue yang lama ya. Gue akan beli emas itu via koin kripto namanya PAXG. Ini adalah stable coin emas ya. Ada juga namanya yang lain yaitu XAUT, tapi ya terserah kalian lah mau beli yang mana. Ya kalian mau beli ETF-nya juga nggak masalah, mau beli emas batangan juga nggak masalah. Tapi kalau gue belinya itu ya PAXG atau XAUT. Gue pilihnya PAXG. Atau kalau kalian mau beli kripto aset yang lain ya, gue ada tutorial di bawah. Kalian silahkan cek aja di bawah, itu lengkap banget ya. Mulai dari cara bikin akun diskon trading sampai ada deposit, dan juga cara belinya tuh dijelasin lengkap dari nol. Jadi silahkan aja kalian explore di bawah. Lalu tentu aja aset favorit gue adalah Bitcoin ya. Ceritanya tuh mirip banget sama emas di sini. Karena jumlahnya yang terbatas dan nggak bisa dicetak sesuka hati, ini Bitcoin adalah hard money ya, atau hard asset yang sifatnya tuh sangat mirip seperti emas. Dan karena hal itu ya banyak orang yang lihat bahwa Bitcoin itu sebagai tempat aman buat simpan kekayaan mereka, alias safe haven. Kalau kalian masih punya buruk sangka atau nggak begitu mengerti soal Bitcoin ya, kalian dengar dari mana terus kalian bilang Bitcoin itu tuh scam atau segala macam, kalian bisa nonton playlist kenalan Bitcoin dari nol yang pernah gue buat dulu ya. Jadi kalian silahkan belajar sana, itu free, gak usah bayar. Itu nanti playlistnya gue taruh di akhir video nanti ya. Nah, di saat isu Big Beautiful Bill ini mau disahkan ya, arus ETF Bitcoin ini malah terus mengalami inflow positif luar biasa besar. Dan bahkan bisa gue bilang sangat agresif ya. Bahkan ketika harganya sekarang bisa gue bilang ini kita udah di pucuk loh, udah dekat all time high. Tapi agresif banget gitu inflow ETF-nya. Per video ini dibuat ya, harga Bitcoin ada di 109.000 dan ini sangat dekat sama all time high-nya. Menurut gue ini cukup lucu ketika kita melihat harga sudah jelas-jelas ada di pucuk, tapi para smart money, para institusi ini malah nggak berhenti akumulasi. Jadi ini adalah pemandangan yang cukup menarik, karena kalau misalnya mereka beli, itu pasti mereka mengharapkan harga Bitcoin akan jauh semakin lebih tinggi lagi. Tapi di saat sekarang sudah pucuk, ini inflow-nya luar biasa besar. Beberapa analis bahkan pasang target itu sekitar 150.000 dolar ya, sampai 200.000 dolar per satu Bitcoin dalam setahun ke depan. Tapi tentunya ya, selama The Fed nggak tiba-tiba banting suku bunga ke atas gitu ya. Intinya dia nggak tiba-tiba naikin mendadak gara-gara inflasi yang terjadi oleh Big Beautiful Bill ini. Tapi di saat yang bersamaan ya, walaupun ini di luar topik ya, Ketua The Fed yaitu Jerome Powell, buat kalian yang nggak ngikutin berita ya, ini juga terlihat dapat tekanan dari White House, dari Donald Trump.
Dan bahkan sampai dikasusin kalau dia nggak mau turunin suku bunga. Jadi nggak ada hubungannya, cuman kayak semacam di blackmail gitulah. Alasan dia itu nggak mau nurunin sesimpel karena katanya mereka dalam posisi yang masih mau menunggu ya efek tarif ini nanti ke depannya bakal kayak gimana. Ya dia mau melihat apakah tarif ini tuh bisa menaikkan inflasi. Nah bagi teman-teman yang udah mau muntah ya di sini ya karena nggak ngerti ya basically kita maunya itu the Fed turunin suku bunga. Ya cuman dengan turunin suku bunga ini akan menyebabkan inflasi. Akan menyebabkan pencetakan uang yang baru. Nah, The Fed ini baru berani turunin suku bunga kalau lingkungan ekonomi di US itu sedang tidak inflasi tinggi-tingginya. Karena kalau sedang inflasi, terus potong suku bunga, itu bisa memperburuk kenaikan harga barang di sekitar. Ya, orang-orang jadi nggak bisa belanja karena harga-harga semua kemahalan. Nah, fun fact juga, walaupun emang The Fed ini harusnya beroperasi tidak dipengaruhi oleh pemerintah US, nggak bisa disuruh-suruh harusnya, alias mereka ini independen. Cuman yang namanya manusia pasti bisa bermain politik dan memberikan tekanan-tekanan dari luar lingkup kerjanya. Kalian perlu tahu kalau Jerome Powell itu akan turun sebagai ketua The Fed ya di tahun depan di bulan Mei. Dia akan turun jabatan. Sementara Trump itu masih menjadi presiden sampai beberapa tahun ke depan. So, secara logika, tekanan dari Trump sebagai presiden yang istilahnya tuh nge-blackmail si Jerome Powell, ini cukup menjadi hal positif untuk para investor. Agak lucu, cuman ya seperti itu. Karena dengan adanya tekanan ini, Powell beneran bakal cari berantem kalau misalnya tiba-tiba dia naikin suku bunga gitu. Ya di saat Trump itu pengen dia bilang turunin suku bunga, itu aja udah sekarang berantem luar biasa. Tapi kalau misalnya tiba-tiba Jerome Powell naikin, itu bener-bener cari berantem. Dan kalau gua jadi Jerome Powell, mengetahui tahun depan gua nggak akan menjabat lagi, dan si Trump masih jadi presiden ya, kayak itu adalah sebuah keputusan yang benar-benar harus dipikir 1000 kali lah. Apakah lu sanggup berantem sama presiden gitu ketika lu jadi sudah tidak menjabat lagi jadi The Fed? Ya cuman sekali lagi lah, ini hanya asumsi-asumsi saja ya. Ini kayak semacam konspirasi lah ya. Nggak bisa dijadikan acuan utama juga. Di satu sisi, Big Beautiful Bill ini kasih efek booster ke ekonomi Amerika Serikat ya, dimana pajak turun, belanja-belanja naik, dan saham-saham tertentu dapat kayak semacam ya durian runtuh lah gitulah ya. Tapi dibalik semua euforia itu, ada tagihan gede yang numpuk di belakang, dan itu bakal dibayar nanti, kalau bisa dibayar. Buat kalian yang mau main aman, ya emas bisa jadi pilihan klasik yang solid, tapi buat yang berani ambil resiko tinggi kayak gua, mungkin itu Bitcoin akan jadi aset yang sangat-sangat bagus ke depannya. Tapi yang menurut gua kalian tetap harus tahu adalah kalian harus bisa fleksibel mengenai aset dan juga harus bisa melek ya kondisi global itu seperti apa sekarang. Gua mungkin nggak bisa bikin video begini sering-sering karena butuh naskah ya, butuh syuting, editing dan lain-lain. Tapi gue juga cukup suka ngebahas beginian di Discord Connect 3 ya. Gue sangat suka sharing pandangan gue seperti ini dalam bentuk teks. Jadi gampang banget untuk kalian dapat karena berita-berita kayak gini tuh di Discord semuanya udah tahu. Ada versi free-nya juga, di mana kadang gue situ ada nge-live, dan tentu aja berita-berita eksklusif ada di segmen orang dalam. Ya silakan klik link di bawah kalau kalian mau masuk ke dalam Discord-nya. Oke itu aja, kalau kalian mau belajar tentang Bitcoin dari nol, ya ini ada playlist-nya, free. Silakan kalian tonton, kalau kalian mau nonton video yang lainnya, silakan di sini. Jangan lupa subscribe guys, karena mungkin aja gue akan bikin video-video sini ke depannya. Dan jangan lupa di like. See you guys in the next video. Bye-bye.